Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rofri dengan NIM 240170112. Saya akan mempresentasikan studi kasus keamanan sistem komputer dengan judul WannaCry Ransomware. Topik ini saya pilih karena serangan WannaCry merupakan salah satu peristiwa paling bersejarah dalam dunia keamanan cyber. Serangan ini bukan hanya menginfeksi komputer individu, tetapi juga melumpuhkan layanan publik di berbagai negara, termasuk rumah sakit dan universitas. Dari sini kita bisa belajar banyak tentang bagaimana pentingnya sistem keamanan komputer dan kesadaran pengguna. Apa itu WannaCry? Pertama-tama mari kita pahami dulu apa itu WannaCry. WannaCry adalah jenis ransomware, yaitu program jahat yang menginskripsi file di komputer korban, kemudian meminta tebusan dalam bentuk uang, agar file tersebut bisa dibuka kembali. Uniknya, WannaCry berbeda dari ransomware biasa. Kalau kebanyakan ransomware menyebar melalui email atau link berbahaya, WannaCry menyebar seperti worm, artinya ia bisa berpindah otomatis dari satu komputer ke komputer lain di jaringan tanpa perlu diklik oleh pengguna. Saat itu, pelaku meminta tebusan sekitar 300 hingga 600 dolar akan menggunakan Bitcoin agar selalu dilacak. Berdasarkan laporan investigasi, ransomware ini diduga dibuat oleh kelompok Lazarus Group yang memiliki kaitan dengan Korea Utara. Tujuannya bukan hanya finansial, tetapi juga untuk menunjukkan kemampuan serangan cyber berskala global. Kronologi serangan. Serangan WannaCry dimulai pada 12 Mei 2017. Korban pertamanya yang paling besar adalah NHS Inggris, yaitu sistem kesehatan nasional mereka. Dalam hitungan jam, ratusan rumah sakit dan institusi kesehatan tidak bisa mengakses data pasien, data lokasi, atau hasil laboratorium. Tapi, serangan ini tidak berhenti di sana. Dalam beberapa hari saja, WannaCry menyebar ke lebih dari 150 negara, termasuk Indonesia, di mana beberapa universitas dan rumah sakit juga terkena dampaknya. Secara total, lebih dari 200.000 komputer terinfeksi di seluruh dunia. Dampaknya luar biasa, operasi medis dibatalkan, data hilang, dan aktivitas bisnis terganggu. Menurut laporan dari Europol Microsoft, kerugian ekonomi global mencapai lebih dari 4 miliar dolar Amerika Serikat. Serangan ini akhirnya berhenti pada 15 Mei 2017 setelah seorang peneliti keamanan bernama Marcus Hutchins menemukan kill switch di dalam kode WannaCry. Kill switch ini menghentikan penyebaran otomatis ransomware di seluruh dunia. Penyebab utama. Mengapa bisa terjadi? Sekarang kita bahas mengapa serangan ini bisa terjadi. WannaCry memanfaatkan celah keamanan atau kerentanan di sistem operasi Windows, tepatnya pada protokol SMB atau Server Message Block, yaitu sistem berbagai file dan printer dalam jaringan lokal. Celah ini disebut Eternal Blue. Menariknya, Eternal Blue awalnya ditemukan oleh NSA, Lembaga Intelijen Amerika Serikat. Namun, data ini kemudian bocor ke publik karena diretas oleh kelompok bernama Shadow Broker. Microsoft sebenarnya sudah mengeluarkan patch keamanan, yaitu pembaruan, bernama MS17010 untuk menutup celah itu. Tapi sayangnya, banyak organisasi dan perusahaan tidak memperbarui sistem mereka, terutama yang masih menggunakan Windows XP atau versi lama lainnya. Akibatnya, ketika WannaCry menyerang, komputer-komputer tersebut langsung menjadi target empuk. Selain itu, kurangnya isolasi jaringan dan kesadaran keamanan pengguna juga memperparah penyebaran. Banyak jaringan kantor atau rumah sakit terhubung tanpa pembatas, sehingga malware bisa menyebar cepat dari satu komputer ke seluruh jaringan. Dampak dan pelajaran. Mari kita lihat apa saja dampak dari serangan WannaCry. Dari sisi ekonomi, kerugian global mencapai miliaran dolar. Banyak perusahaan harus memulihkan sistem, mengganti perangkat keras, bahkan kehilangan data penting. Dari sisi kesehatan, banyak rumah sakit, terutama di Inggris, harus menunda operasi dan layanan pasien yang berpotensi mengancam nyawa. Dari sisi kepercayaan publik, masyarakat jadi ragu terhadap keamanan data digital, terutama data pribadi di instansi publik. Pelajaran utama yang bisa kita ambil adalah bahwa keamanan cyber bukan pilihan tambahan, tetapi kebutuhan utama. Satu sistem yang tidak diperbarui bisa menjadi titik masuk bagi serangan global. Kasus ini menunjukkan bahwa kita semua bertanggung jawab terhadap keamanan data, bukan hanya tim IT, tapi juga setiap pengguna komputer. Solusi dan pencegahan. Nah, bagaimana agar kejadian seperti WannaCry tidak terulang lagi? Ada beberapa langkah pencegahan penting. Pertama, lakukan pembaruan perangkat lunak secara rutin.
Pastikan semua komputer menggunakan patch keamanan terbaru seperti MS17010 yang menutup celah Eternal Blue. Kedua, lakukan backup data secara berkala dan simpan di media offline seperti hard disk eksternal. Sehingga kalau sistem diserang, kita masih punya salinan data yang aman. Ketiga, lakukan segmentasi jaringan. Jangan biarkan semua komputer dalam satu jaringan bisa saling terhubung tanpa batas. Dengan segmentasi, kalau satu komputer terinfeksi, serangan tidak bisa menyebar ke seluruh sistem. Keempat, lakukan pendidikan dan pelatihan keamanan cyber kepada pengguna. Banyak serangan berhasil karena kelalaian manusia, seperti membuka lampiran mencurigakan atau tidak mengupdate sistem. Kelima, gunakan antivirus dan firewall yang canggih, serta pantau aktivitas jaringan secara berkala. Dan terakhir, organisasi harus memiliki rencana tanggap insiden. Jadi saat terjadi serangan, mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk meminimalkan kerusakan. Selain itu, penting juga adanya kolaborasi global antar negara dan perusahaan keamanan agar informasi tentang ancaman baru bisa dibagikan lebih cepat. Kesimpulannya, dari seluruh pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan beberapa poin penting. Pertama, WannaCry menjadi bukti bahwa satu celah kecil dalam sistem bisa menyebabkan kerusakan global. Kedua, keamanan cyber bukan hanya urusan teknis, tapi juga soal kesadaran dan tanggung jawab bersama. Tiga, pencegahan jauh lebih murah dan efektif dibandingkan pemulihan setelah serangan terjadi. Jadi, mulailah dengan hal sederhana seperti update sistem, backup data, dan berhati-hati terhadap file mencurigakan. Ini kita bisa maknai bahwa menjadi kuat juga berarti kuat dalam pengetahuan dan kesadaran digital. Kok masuk? Oh, mau baca berarti ini. Seperti dalam hadis yang saya kutip di akhir slide. Al-mu'minun Qawiyu khairun wa ahabu ilallah minal mu'minat doib. Artinya, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dalam konteks ini, kita bisa maknai bahwa menjadi kuat juga berarti kuat dalam pengetahuan dan kesadaran digital. Sebagai penutup, demikianlah presentasi saya tentang studi kasus keamanan sistem komputer WannaCry Ransomware. Semoga dari kasus ini kita semua bisa lebih waspada terhadap ancaman cyber dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.